Ini sekarang jam 1:48 dini hari. Hari ini aku ada di stasiun Solo Balapan, akan melakukan perjalanan pulang menuju ke Blitar. Mungkin hari kelima atau hari keenam aku muter-muter naik bis tektok-tektokan gitu, dan rencananya emang pas puasa hari pertama aku pulang. Dan ini sekarang aku akan menuju Blitar numpang kereta api Gajayana, teman-teman. Aku mau bagiin tips lagi nih sama teman-teman. Misalkan kalau kita dari Solo ke Blitar itu tiketnya pasti mahal kan. Kalau kita beli direct dan beli jauh-jauh hari, misalkan harganya kurang lebih sekitar 400 sekian. Ini aku beli dengan metode tarif khusus dari Solo menuju ke Madiun. Lalu aku beli tiket persambungannya dari Madiun menuju ke Blitar. Ini bisa dibeli Hamin 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi untuk keberangkatan kereta api Gajayana itu dari Solo menuju ke Madiun itu jam 02:20. Jadi jam 00:20 udah bisa dibeli tiketnya di aplikasi KAI Akses sampai 1 jam sebelum keberangkatan. Jadi batasnya tuh Hamin 120 menit sampai Hamin 60 menit, 2 jam sampai 1 jam. Setelah itu ditutup dan bisa dibeli di loket. Harganya cukup 55.000 aja dari Solo menuju ke Madiun dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam pas. Nah, setelah itu aku akan beli tiket lagi. Ini aku mau beli tiket nih teman-teman, dari Madiun menuju ke Blitar, keberangkatan jam 3.25. Jadi jam 1.25 udah bisa dibeli tiketnya. Seharga berapa tadi? 55.000 juga. Jadi total dari Solo ke Blitar itu harganya cuman 110.000 aja, teman-teman. Oke, habis ini aku mau masuk ke dalam stasiun Solo Balapan. Sekarang aku akan masuk ke dalam hall keberangkatan dari stasiun Solo Balapan, teman-teman. Ini udah ada ornamen-ornamen Ramadan dan udah ada persiapan selamat hari Idul Fitri, teman-teman. Padahal 1 bulan lagi masih ada. Ini masih tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan berarti tanggal berapa ya sekarang ya? 23 sekarang. Mungkin aku tertarik itu di sini tuh ada kayak lukisan gitu, lukisan yang dipajang, lukisan dan gambar yang berhubungan dengan kereta. Cakep ya. Wih, ini kalau aku kecil suka nggak gambar sih, tapi mewarnai tepatnya, teman-teman. Nggak punya bakat gambar, tapi kalau aku mewarnai itu masih bisa diandalkan lah. Ini gambar CC 201 dengan background Masjid Bandung ini, KRL. Keren-keren ya. Vian Galeri ini yang ngelukis Mas Vian. Misalkan teman-teman mau nyetak secara fisik, bisa dicetak di sini, gambar-gambar kayak wayang gitu, keren-keren ya. Sekarang kita langsung aja menuju ke boardingnya. Kita lihat kereta api Gajayana dengan tujuan akhirnya Malang, tapi aku sampai Blitar aja. Jam keberangkatan 2.20, ini 1.58, masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit menjelang keberangkatan. Gajayana nomor 72C tujuan Malang udah dipersiapkan untuk check in, teman-teman. Kita sekarang langsung aja ke sana. Nah, stasiun tuh Solo Balapan itu dulu boardingnya di situ. Cuman sekarang dipindah di sana. Jauh sih jalannya. Oke, gak apa-apa lah. Nah, misalkan teman-teman beli tiket Go-nya atau tarif khususnya itu mepet di bawah 1 jam, dan di KAI Akses, aplikasi KAI Akses sudah hilang, di bawah 1 jam teman-teman harus menuju ke loket. Dan berita buruknya, nggak semua loket di stasiun KA itu 24 jam. Kebetulan untuk stasiun besar seperti Jogja, Solo ini, lalu Madiun itu 24 jam, teman-teman. Aku dulu pernah itu jaga nih bos Jawa nih, mengandalkan beli loket langsung di stasiun Kertosono. Ternyata Kertosono itu nggak 24 jam, jadi harus nunggu sekitar 2 jam lagi untuk naik kereta berikutnya menuju ke Blitar. Nah, ini adalah
Ruang tunggu stasiun Solo Balapan. Ini ada inovasi baru teman-teman, face recognition untuk boarding gate. Jadi boarding kedepannya cuman membutuhkan wajah doang, scan wajah doang tanpa harus KTP, tanpa harus boarding pass, dan nggak perlu menunjukkan bukti vaksin. Tapi harus registrasi dulu, dan aku belum registrasi. Kayaknya di sini ada registrasinya. Nah, ini adalah jalur yang boarding yang manual, dan yang ini yang udah face recognition teman-teman. Jadi kedepannya nggak usah nunjukin KTP, nggak usah nunjukin tiket boarding atau apa, kita langsung nih di scan nih wajah kita nih. Stasiun Solo Balapan ini merupakan stasiun percabangan juga. Ini adalah jalur utamanya yang menghubungkan antara Madiun hingga Yogyakarta, lalu Kroya, Purwokerto ataupun menuju ke arah Bandung. Dan di sebelah sana itu kalau misalkan kita kanan adalah jalurnya kereta api Joglo Semarkerto yang langsung menuju ke arah kayak semacam Salem, Gunde, dan nanti akan bertemu di lintas utara di Semarang teman-teman. Dan juga ada satu percabangan lagi di ujung sana tuh ada jalur yang mana itu adalah jalurnya kereta api Bandara Internasional Adi Sumarmo, kan nanti stasiun Kadipiro, dan stasiun Bias Bandara Internasional Adi Sumarmo yang ada di Boyolali. Jadi ada 3 percabangan jalur di stasiun Solo Balapan ini. Ini merupakan stasiun besar tipe A, dan di daerah Solo sendiri itu ada 3 stasiun besar yang melayani berbagai macam kelas dan rute. Misalkan untuk stasiun Solo Balapan ini dikhususkan untuk kereta-kereta jarak jauh, kereta kelas eksekutif, kelas atas lah. Lalu untuk Purwosari adalah jalur yang kelas ekonomi atau kelas bawah, dan untuk Solo Jebres itu percabangan menuju ke Semarang teman-teman. Ternyata aku lupa, tak pikir aku tadi itu di kereta 2, eksekutif 2, ternyata pesanku di eksekutif 7. Jadi harus melangkai berapa kereta nih? 3, 4, 5, 6, 7 tambah kereta makan, berarti melangkai 6 kereta. 20 meter satu ini dikalikan 6, 120 meter jalan. Ini langsung persiapan berangkat teman-teman. Stasiun Solo Balapan pas. Kita naik di kereta berapa nih? Oh ini aja. Kereta 6 aja. Ditutup. Sini aja wes. Dan ini dia keretaku nomor 7, kereta eksekutif 7 nomor 10A. Oh berarti depan ini 10A ini.
Ini sekarang aku udah ada di dalam kereta api Gajayana yang memiliki rute Gambir menuju ke Malang. Aku di kereta eksekutif nomor 7 K101715, kereta eksekutif tahun 2017 yang ini didatangkan untuk menggantikan tugasnya kereta eksekutif tahun 2009 buatan Inka yang kaca pesawat itu. Sekarang nggak tahu kemana ya, rangkaian itu sekarang udah mungkin dipecah di kereta Malabar, lalu Wijaya Kusuma, Ranggajati dan lain sebagainya. Padahal itu adalah salah satu produk the bestnya PT Inka teman-teman. Dan diganti ke kereta eksekutif ini tuh menurutku downgrade sih. Yang pertama, kereta ini kan dipacu kecepatan 120 km per jam, kecepatan maksimal kereta api di Indonesia. Ketika lari sekitar 100 mendekati 120, ini tuh berisik banget teman-teman, gemblodak itu dan agak kurang stabil. Emang penyakitnya K116, K117 kayak gitu sih dari dulu, nggak ada berubah. Cuman yang aku senang, ini udah diganti kursinya dari kursi yang warnanya biru tua sama abu-abu, sekarang diganti standar seperti kereta eksekutif tahun 2018 ke atas atau stainless steel, warnanya biru muda kayak gini. Cuman penataannya yang ujung yang single depan belakang itu masih kayak jaga pintu, jadi misalkan orang keluar masuk itu kaki kita harus agak menyilang gitu teman-teman, biar nggak kena penumpang lainnya yang lagi lalu lalang. Dan ini aku duduk di nomor 10A 10B. Ini kan aku tak giniin kan, ini kalau aku diginiin dia balik sendiri, jadi nggak bisa ngunci. Ini dapat apa sih ini teman-teman? Kalau aku yang perjalanan cuman sekitar 3 jam ini nggak masalah sih, tapi kalau orang yang bayar sekitar 700.000 dari Gambir sampai ke Malang, yo zong banget ini teman-teman. Ini nggak bisa ditahani loh, balik lagi nggak bisa ngunci. Oh ya, satu lagi teman-teman, keunggulan dari kereta eksekutif tahun 2017-2016 itu night mode-nya. Night mode atau mode malamnya tuh enak banget buat tidur kayak gini, remang-remang dan cahayanya pas banget, luxury banget, tampilannya luxury. Tapi kalau kita naikin ya gorek ini. Dan ini udah sekitar mau jam 3, sebentar lagi kita akan masuk stasiun Madiun. Kalau misalkan teman-teman beli tiket sambungan kayak aku gini, itu nggak perlu lagi boarding di stasiun Madiun, cukup teman-teman aktifkan e-boarding pass aja, itu udah mewakili boarding, karena kita udah boarding, udah masuk di stasiun Solo Balapan tadi teman-teman. Dan aku milih kursi itu sama, jadi nggak usah pindah lagi. Solo Madiun aku milih eksekutif 7 10A, Madiun Blitar aku juga eksekutif 7 10A, jadi nggak perlu gonta-ganti tempat duduk lagi teman-teman. Dan mungkin akan selepas Madiun aku akan ke kereta makan, kebetulan ini jam 3 pas, jamnya sahur. Jalanan di stasiun Madiun, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di stasiun Madiun. Ini cuacanya gerimis, barusan hujan deres ini kayaknya nih. Kereta ini masuk stasiun Madiun awal 2 menit 03.18 dan akan berangkat lagi 03.25. Nah, di stasiun Madiun ini kereta api Gajayana berhenti sekitar 5 menit kalau normal untuk isi air rangkaian serta ganti masinis. Jadi untuk kereta api Gajayana ini untuk masinisnya itu dipegang oleh kru Malang teman-teman. Operasional atau pola dinasan masinisnya kereta api Gajayana itu, dia bawa kereta Gajayana dari Malang menuju ke Madiun, nyampainya sekitar maghrib, terus istirahat di mes Madiun ini, lalu balik lagi menuju ke arah Malang dengan kereta Gajayana di jam 3.25 nanti. Ini udah persiapan berangkat teman-teman kereta api Gajayana. Ini licin banget ini. Takut kepleset. Menunjukkan pukul 3.25 kereta api Gajayana diberangkatkan dari stasiun Madiun. Tepat ini saatnya aku mau menuju ke kereta makan untuk cari menu sahur teman-teman.
Sebenarnya sih bisa kita pesan sahur ke pramugari atau pramugara kereta dan nanti akan diantar ke tempat duduknya masing-masing. Tapi kala itu aku pengen sahur di kereta makannya aja teman-teman. Selain tempatnya luas, vibes makan di kereta makan tuh beda banget dengan di kursi kita. Ada apa aja mas? Ada nasi goreng bakso sama lada hitam. Lada hitam aja. Teh hangat ada? Tangan ada. Oke, Ada tambahan lain snacknya barangkali. itu aja wes. Berapa harganya berapa? Itu lada hitam 40. 40. 15. Oke, siap. Tunggu Pak. Itu ya. Oke. Masih. Yuk. Masih ada nasi. Iya. Masih rendang itu. Mana? Iya. Terima kasih mas. Lada hitam sama nasi goreng. Oke teman-teman, ini makanan udah datang, nasi sapi lada hitam dan juga teh premium. Ini harganya 40.000 dan ini harganya 55.000 jadi kalau di total ini seharga tiket tarsusanku teman-teman, nasi ini, nasi sama teh ini. Jadi aku mengeluarkan uang 3 kali 55.000 untuk Solo ke Blitar, udah bonus sama makanan ini. Sekarang mari kita buka isi dari nasi sapi lada hitam ini. Peralatan makannya kayak sendok dan garpu, tusuk gigi sama tisu, ada kerupuk udang, terus ini nasi masih panas banget, sama ini sayuran dan ini ada sapi lada hitamnya di sini teman-teman. Di plastik ini kayak gini satu persatu. Sepengalamanku nih, ini adalah makanan yang frozen yang menurutku paling enak yang ada dijual di kereta api untuk saat ini. Kalau makanan yang fresh itu favoritku adalah nasi sei sapi. Tapi adanya cuma di kereta-kereta unggulan dan kelas Argo kayak Argo Anggrek, lalu Argo Wilis sama kereta Taksaka kalau nggak salah. Di Gajayana masih belum ada, karena di kereta api Gajayana juga belum ada live cookingnya teman-teman. Sehingga ya ini adalah makanan yang menurutku paling enak. Tapi sayangnya untuk penyajiannya ini menurutku masih terlalu banyak sampah plastik yang dihasilkan. Mulai dari ini minumannya ini ada gulanya di plastik sendiri, kerupuknya, terus sayurnya, terus ini juga. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting tujuannya kan baik, tujuannya higienis. Ketika masuk sholat subuh, penumpang bisa menuju ke kereta makan. Nah, di sini tuh disediakan musola, tapi tempatnya terbatas ya. Dan untuk wudhunya bisa mengambil air di toilet yang tersedia di setiap ujung kereta. Saat ini kita berhenti di stasiun Kertosono, stasiun percabangan jalur menuju ke arah Surabaya dan juga ke arah jalur kantong yang akan melewati Kediri, Tulungagung, Blitar hingga Malang. Kita akan ambil jalur kanan masuk ke jalur kantong teman-teman. Dan ini udah 14.14, tadi imsaknya 4.10. Berarti sekarang udah imsak dan 4.20 waktunya subuh untuk wilayah Nganjuk, Kertosono dan sekitarnya. Untuk wilayah Kertosono dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga keberkahan dilimpahkan bagi kita semua. Dan bagi pelanggan yang ingin melaksanakan ibadah sholat subuh, Anda bisa menggunakan fasilitas musola yang berada di kereta makan secara bergantian. Kereta api Gajayana udah tiba di stasiun Kediri. Ini sekarang jam 4.38 dengan kondisi gerimis nih teman-teman. Oh ya, informasi aja, kereta api Gajayana ini merupakan kereta penumpang dengan jarak tempuh paling jauh se-Indonesia. Dia dari Jakarta Gambir menuju ke Malang via jalur selatan, lintas Purwokerto, lintas Kroya, Jogja, Solo, Madiun, Kediri, Blitar, dan Malang menempuh jarak sekitar 905 km dan menjadikannya kereta dengan jarak terpanjang di Indonesia. Berangkat dari stasiun Jakarta Gambir itu 18.40 pas jam orang pulang kantor.
dan tiba di Malang sekitar jam 7:09 pagi. Jadi jamnya pas banget teman-teman ini. Nah, cuman yang dari baliknya sana, dari arah Malang menuju ke arah Gambir, itu jam terbaik bukan pada kereta Gajayana, karena berangkatnya ini jam 14.35 kalau nggak salah. Nyampe sana masih jam 3 pagi, sedangkan untuk kereta 3/4 lupa aku. Sedangkan untuk keberangkatan sore yang untuk kereta eksekutif dari Malang terbaik menurutku adalah kereta api Brawijaya. Keberangkatan sekitar jam berapa kemarin ya? Jam 16.00 teman-teman. Jamnya ideal banget dan masuk Jakarta sana nggak terlalu pagi-pagi amat. Periksa siap Blitar. Terus periksa kembali barang-barang ruangan. Teman-teman, akhirnya tiba juga di stasiun Blitar, terlambat 2 menit keretanya ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Ya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.